Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda bahwa cucu dan anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada hingga saat ini, mereka semuanya berasal dari keturunan putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia dan pemimpin seluruh umat manusia, maka memiliki nasab yang bersambung kepada beliau adalah sebuah kemuliaan yang tidak diragukan lagi. Anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha pun kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan lagi kepada ayah mereka. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keturunan beliau dijuluki dengan Sayyid ataupun Syarif. Di manakah anak keturunan beliau tersebut berada saat ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hakikatnya mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasab beliau. Dan hal ini bukanlah merupakan hal yang baru. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Hal itu dilakukan karena berbagai alasan, baik untuk mendapatkan keuntungan materi maupun untuk mencari kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Ketika kita berbicara tentang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan membahas tentang anak-anak beliau. Putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Yang tersisa adalah cucu beliau, yaitu Hasan dan Hussein. Mereka berdua adalah putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha pun kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan lagi kepada ayah mereka. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang menjadi landasan hal tersebut adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fatimatu bid'atun minni." Fatimah merupakan bagian dari darah dagingku. Sebagaimana juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang cucu beliau, yaitu Al Hasan dengan sabda beliau, "Inna bni hadza sayyid." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid yang mulia. Di mana beliau menyebutkan cucu beliau dengan panggilan anakku. Kemudian dari keturunan Husain, yang tersisa hanyalah Ali Zainal Abidin. Dan Ali bin Husain radhiyallahu anhuma merupakan satu-satunya dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selamat dari peristiwa Karbala. Dan dari anak keturunan beliaulah tersambung nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini melalui jalur Husain. Maka perlu Anda ketahui bahwa siapapun yang bernasab kepada Husain radhiyallahu anhu hingga hari ini merupakan keturunan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Sementara dari keturunan Hasan ada dua orang anak, yaitu Hasan al-Musanna dan Zaid al-Ablaj. Dan dari ketiga orang inilah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada hingga saat ini yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka adalah Ahlul Bait, para Sayyid dan Syarif, yang dikenal nama-nama mereka serta tercatat nasab mereka hingga sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terlahir seorang bayi dari kalangan Syarif, namanya akan dicatat dan ditulis nasabnya hingga sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempati kedudukan yang tinggi. Ketika masa Daulah Mamalik, terdapat sebuah jabatan yang disebut sebagai Naqibul Ashraf, yang mana jabatan tersebut merupakan ketua dari para syarif keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan hak dan keistimewaan bagi mereka, baik dari sisi sosial maupun politik. Di antara keistimewaan khusus yang diberikan kepada para syarif di masa dinasti Utsmani adalah pembebasan pajak dan terbebasnya mereka dari tuntutan biasa. Ketika terjadi pengaduan hukum terhadap salah satu syarif, maka Naqibul Ashraf lah yang akan menghakimi aduan tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Naqibul Ashraf jugalah yang bertanggung jawab dalam menjaga rantai nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kantor Naqibul Ashraf berada di ibu kota dinasti Utsmani, dan kedudukan ini selalu ada di tiap masa pemerintahan Utsmani. Jabatan Naqibul Ashraf ini juga bertugas untuk mencatat setiap kelahiran baru dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, diyakini bahwa kebanyakan dari para syarif keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Turki saat ini, selain juga banyak yang menyebar di berbagai belahan negeri Muslim. Julukan Sayyid dan Syarif keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didasarkan pada beberapa hal.
Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Hasan dan Husain, di mana beliau bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah dua sayyid atau pemuka para pemuda penghuni surga. Adapun julukan syarif yang berarti mulia disebutkan karena mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Rasulullah SAW yang mulia. Tidak setiap orang yang memiliki nasab kepada Rasulullah SAW adalah seorang wali Allah yang taat beribadah. Tapi ada di antara mereka yang merupakan orang-orang saleh, sebagaimana juga ada yang merupakan orang-orang fajir. Ketika seseorang yang memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, hal tersebut merupakan sebuah kemuliaan. Tetapi setiap orang akan bertemu dengan Allah SWT di hari kiamat hanya dengan amal ibadahnya, bukan dengan nasabnya. Dan setiap orang dari kita akan diukur baik buruknya sesuai dengan amal perbuatannya. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana yang perlu kita ketahui juga bahwa memiliki nasab yang mulia ini tidak akan mendatangkan manfaat baginya jika dia adalah orang yang fajir. Dan seorang muslim bisa saja merupakan hamba yang taat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, padahal dia tidak memiliki nasab kepada Rasulullah SAW. Yang harus diusahakan oleh setiap muslim adalah untuk memperbaiki amal ibadahnya. Sedangkan nasab yang mulia tersebut bukan merupakan wewenang manusia, tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh Allah SWT yang dia berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan orang yang memilikinya pun tidak memiliki keutamaan lebih di akhirat hanya karena dia memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Termasuk hal yang penting adalah kita sepatutnya tahu siapa saja yang merupakan keturunan Rasulullah SAW agar kita dapat menunaikan hak-hak mereka. Yang mana di antara hak-hak yang harus ditunaikan kepada para keturunan Rasulullah SAW adalah dengan mencintai mereka dan memuliakan mereka dengan niat untuk memuliakan ayah mereka, yaitu Rasulullah SAW. Tetapi tidak boleh untuk mengultuskan mereka ataupun menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang maksum dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Sebagaimana juga kekhususan yang ada pada keturunan Rasulullah SAW bahwa mereka tidak boleh untuk diberikan zakat atau sedekah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سؤالك والمقصود ما ذكرناه في الدرس والكلام كان عن الأنساب يوم القيامة عند السؤال. أما من كان صالحا في الدنيا واتبعته ذريته بإحسان فإنه يكون قد عمل سبب دخول الجنة وعملت ذريته سبب دخول الجنة فينعم الله عليهم بفضله بإعلاء درجة الأدنى منهم إلى الأعلى ليجتمعوا في الجنة، ويكون ذلك من إكرام الله لهم في الجنة، فنسبهم لا يدخلهم الجنة. ولكن لما كان الآباء صالحين في الدنيا وكانت الذرية محسنة في الدنيا ودخلوا الجنة فإن الله يكرمهم برفع الأدنى منهم إلى درجة الأعلى ليكون ذلك من تمام لذتهم في جنة رب العالمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهلها وأن لا يحرم منا أحدا. نعم.